Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Rahayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama yaitu tentang konsep ipteks dan peradaban muslim. Yang kedua, hubungan ilmu, agama, dan budaya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu hukum sunatullah atau kausalitas. Pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep ipteks dan peradaban muslim. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks adalah lapangan kegiatan yang terus-menerus dikembangkan dalam peradaban muslim. Hal ini dikarenakan penemuan-penemuan ipteks seperti telekomunikasi, transportasi, informasi, dan yang lainnya telah memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dan kenikmatan, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi pemenuhannya. Nah, di sisi lain, penguasaan dan pengembangan ipteks tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai agama hanya akan menciptakan intelektual-intelektual yang miskin eksistensi diri dan moralitas atau akhlak yang mulia. Hal ini terbukti dari pemanfaatan sains dan teknologi yang cenderung tidak terkontrol, sehingga menimbulkan eksploitasi yang luar biasa, baik dari sisi fisik biologis maupun dari sisi sosial budaya terhadap kehidupan manusia. Tragedi tersebut menurut Darajat tahun 1979 disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi cara pandang atau cara berpikir masyarakat modern, yaitu yang pertama, kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan konsumtif. Yang kedua, rasa individualitas dan egoistis. Yang ketiga, persaingan dalam kehidupan. Yang keempat, keadaan yang tidak stabil. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu terlepasnya ipteks dari agama. Contoh ilmu pengetahuan yang sudah terbaratkan yaitu terjadi dalam dunia pertanian yang sangat berlebihan dalam penggunaan bahan-bahan kimia, seperti luasnya penggunaan pestisida, herbisida, pupuk nitrogen, sintesis, dan lain-lain. Pertanian yang semula disebut dengan istilah agrikultur berkembang lebih populer dengan istilah agribisnis, yaitu sebuah sistem yang memaksakan untuk memaksimalkan keuntungan dan menekankan biaya, menjadikan petani atau penduduk lokal yang dahulu punya harga diri dan mandiri, lalu berubah menjadi buruh upahan di tanah air sendiri. Dalam dunia kedokteran modern, dikenal dengan praktik vivisection atau arti harfiahnya yaitu memotong hidup-hidup, yaitu cara menyiksa hewan hidup karena dorongan bisnis untuk menguji obat-obatan agar dapat mengurangi daftar panjang segala jenis penyakit manusia. Praktik ini selain tidak beretika keilmuan, juga tidak berperi kemanusiaan. Hakikat ipteks yang sebenarnya adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia alam ciptaan Allah sebagai khalifah Allah di bumi. Tujuan akhir dari ipteks menurut Islam adalah dalam rangka pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu prestasi keilmuan dalam peradaban muslim dapat ditemui dalam berbagai bidang. Contohnya yaitu dalam bidang matematika dengan tokohnya Al-Khawarizmi, dalam bidang kedokteran dengan tokohnya Ibnu Sina, bidang fisika dengan tokohnya Al-Biruni dan Ibnu Haytham, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya dalam bidang-bidang yang lain. Sekarang pembahasan kedua yaitu tentang hubungan ilmu, agama, dan budaya. Hubungan masalah ilmu, agama, dan budaya akan selalu berkaitan dengan posisi akal dalam sistem ajaran agama.
Dalam ajaran Islam, hampir seluruh perintah dan larangan Al-Quran sesungguhnya selalu disinggung latar belakang akaliyahnya. Di sisi lain, fungsi Al-Quran sebagai wahyu merupakan cara Allah SWT memberi petunjuk kepada manusia untuk secara terus-menerus membentuk kebudayaan sebagai proses agar manusia yang taat memperoleh kebahagiaan hidup. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk memberi ruh atau spirit berbagai kehidupan sosial dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan berdasarkan kaidah dan prinsip-prinsip ajaran agama. Kehidupan manusia merupakan proses pembentukan suatu tata kehidupan sebagai realisasi ajaran agama tersebut. Menurut Burhan tahun 2002, pola hubungan agama dengan ilmu terbagi menjadi 4 pola, yaitu pertama, pola hubungan yang negatif atau saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama, dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, begitupun sebaliknya. Yang kedua, ketika kebenaran ipteks yang bertentangan dengan kebenaran agama makin tidak dapat disangkal, sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat di hati. Jadi, jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya dengan anggapan bahwa masing-masing mempunyai wilayah kebenaran yang berbeda. Yang ketiga, pola hubungan netral. Kebenaran ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, pola hubungan yang positif. Terjadinya pola hubungan seperti ini mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan, serta kehidupan masyarakat tidak sekuler. Nah, sementara hubungan agama dengan budaya, istilah agama maupun religi menunjukkan adanya hubungan antara manusia dengan kekuatan gaib di luar kekuasaan manusia. Berdasarkan keyakinan dan kepercayaan menurut paham atau ajaran agama, agama sulit dipisahkan dari budaya karena agama tidak akan dianut oleh umatnya tanpa budaya. Agama tidak akan tersebar tanpa budaya. Begitupun sebaliknya, budaya akan tersesat tanpa agama. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga atau pembahasan terakhir yaitu tentang hukum sunatullah atau kausalitas. Hukum sunatullah atau kausalitas atau sebab akibat pada dasarnya telah muncul seumur dengan peradaban manusia. Sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sunatullah merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis, untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hambanya, dan dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah, guna mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia. Sunatullah memiliki beberapa spesifikasi atau karakteristik, yaitu yang pertama, sunatullah mengatur pergerakan alam semesta dengan seluruh isinya. Yang kedua, sunatullah memiliki fitrah. Yang ketiga, penciptaan manusia tunduk pada fitrah Allah. Yang keempat, objek hukum sunatullah adalah alam semesta. Kejadian yang terjadi karena kekuatan hukum alam disebut peristiwa alam. Yang kelima, alam semesta bukan merupakan subjek hukum sunatullah yang memiliki pilihan dan tanggung jawab, melainkan objek hukum yang secara otomatis tunduk pada hukum sunatullah. Yang keenam, alam semesta sebagai objek hukum sunatullah dapat terjadi perubahan atau perkembangan. Namun demikian, meskipun alam semesta dapat berubah, tetapi hukum alam tidak akan berubah dan perubahan alam senantiasa tunduk pada hukum alam. Yang ketujuh, mekanisme kerja hukum alam terbebas dari campur tangan akal dan kehendak manusia. Bahkan, pemikiran dan kehendak manusia terhadap alam semesta dan aturan hukumnya
tunduk pada sunatullah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.